Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 304. Shalom Pak Pendeta yang diberkati Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya terkait dengan dosa pikiran, di mana saya sering menilai bahwa iblis kerap berfantasi dan menari-nari di pikiran saya. Sedangkan saya tidak menginginkan hal tersebut. Apakah dengan seperti itu saya sudah berdosa? Serta bagaimana melawan pikiran yang dari iblis tersebut? Terima kasih Pak Pendeta. Apakah pikiran ini muncul pada waktu berdoa atau sedang dalam suasana lain atau dalam keadaan tidak berdoa? Kalau dalam kesempatan atau pada waktu berdoa muncul pikiran seperti itu, memang itu terjadi ya dalam kehidupan saudara-saudara yang baru belajar berdoa. Saya juga dulu mengalami hal ini. Kita jangan menjadi gusar, jangan menjadi gaduh. Kita tenang saja. Kita tenang, kita bisa membuang, meninggalkan pikiran itu dengan tenang. Kalau kita sudah gaduh, sudah bingung, malah menjadi kacau. Tenang saja. Jangan anggap itu sebagai masalah besar, seakan-akan kita tidak bisa mengusirnya. Kita bisa mengusirnya. Karena pikiran kita itu pikiran kita sendiri, bukan siapa-siapa. Kita yang memegang kendali. Nah, yang kedua, kalau mengalami kesulitan membuang pikiran seperti itu, kita bisa menghalau dengan menyembah. Tapi mulutnya harus bersuara. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Dengan mata terbuka. Atau yang lebih efektif lagi menyanyi. Ku sembah Kau Tuhan, sambil mata membuka, terbuka. Nanti lambat laun kita akan memiliki kesanggupan untuk bisa membuang pikiran yang demikian itu, ya, fantasi di dalam pikiran. Lalu berikutnya, kita jangan melihat apa yang tidak patut dilihat. Karena itu akan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak patut. Bacalah Alkitab, bergaulah dengan orang yang takut akan Tuhan, sehingga pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, belajarlah konsentrasi melalui meditasi. Kita berdoa tanpa mengucapkan kata-kata, kita berkata-kata di dalam hati kita. Nah, sampai kita memiliki keteduhan, ketenangan, dan mampu berkonsentrasi. Lakukan itu. Baik. Salam Pak, ini pria usia 29 tahun. Saya mau bertanya di acara YouTube Bapak. Anda bertanya, kita menjawab. Saya menyukai seorang wanita dan wanita ini adalah sahabat dari kakak saya sendiri. Ya, dan saya meminta memberitahu kepada mama saya supaya kakak saya memperkenalkan saya kepada wanita yang adalah sahabat kakak saya. Tapi kakak saya menolak karena sahabatnya itu adalah keluarga broken. Kedua orang tuanya sama-sama sudah pernah menikah di masa lalu. Kakak saya dan temannya yang saya suka itu sama-sama pelayan di gereja mereka. Dan saya juga pelayan di gereja saya. Mereka di Sumatera Utara, saya di Riau. Ya, saya di Riau. Sebenarnya saya bisa saja menghubungi teman kakak saya. Karena kami sudah beberapa kali bertemu, saling kenal sebagai teman. Tetapi menurut saya itu kurang sopan. Ya. Mereka di Sumatera Utara
saya di Riau. Sebenarnya saya bisa saja menghubungi teman kakak saya karena kami sudah beberapa kali bertemu, saling kenal sebagai teman, tapi menurut saya itu kurang sopan. Yang saya mau tanya kepada Bapak, apakah tindakan saya terhadap perasaan saya? Ya, Anda bertanya ini sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat. Apa tindakan saya terhadap perasaan saya ini? Perasaanmu sudah terlanjur senang. Sebenarnya sebelum senang harus dipertanyakan dulu kepada Tuhan. Kalau saya ditanya bagaimana perasaan saya, ya bisa salah, bisa benar, saya tidak tahu. Tetapi coba dipertanyakan dulu kepada Tuhan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, ada banyak jalan untuk mempertemukan Anda dengan teman kakak Anda tersebut. Ya, nanti ada jalannya. Tapi sekarang ditanyakan dulu kepada Tuhan. 2, apakah di dalam Kristen menikah dengan keluarga broken home itu aib? Ya jelas tidak, ya. Banyak keluarga yang broken home, anaknya lebih baik dari keluarga yang tidak broken home. Tetapi memang tidak bisa disangkali bahwa anak yang lahir dari keluarga broken home itu memiliki kecenderungan bisa kurang baik. Tetapi faktornya kan bukan hanya broken home itu. Faktor yang juga mempengaruhi individu dari keluarga broken home tetapi lingkungannya baik, di gereja teman-temannya baik, dia bisa lebih baik dari orang yang lahir dari keluarga yang tidak broken home. Ya, jadi ini faktornya banyak. Tapi yang jelas, apakah di dalam Kristen menikah dengan keluarga broken home itu aib atau memalukan? Tentu tidak. Tetapi pertimbangkan aspek-aspek yang tadi saya kemukakan. Jika suatu hari saya berani mengajak teman kakak saya bertemu dan dia mau, apa yang harus saya tanyakan kepada teman saya itu? Jika suatu hari saya berani mengajak teman kakak saya bertemu dengan, jika suatu hari saya berani mengajak teman kakak saya bertemu dan dia mau, apa yang harus saya tanyakan kepada teman saya itu? Ya nggak usah tanya apa-apa, bergaul dulu. Kamu ini kayaknya belum pernah pacaran. Lu kok mau nanya apa? Apa langsung, kamu mau nggak menikah dengan aku? Atau kamu mau nggak pacaran dengan aku? Ya tidak, bergaul lah, berinteraksi dulu, apakah dia cocok dan sehati dengan kamu. Jangan tanya apa-apa, bergaul lah dulu. Sementara itu meminta pimpinan Tuhan, ya. Begitu ya, ini pria usia 29 tahun ini ya. Oke. Cukup. Ya, ini nanti akan diinfokan. Salam Opa Era, saya anak laki-laki, nama saya Silo, umur saya 9 tahun, mau tanya ya Opa, apakah nanti di surga kita bisa mengobrol dengan hewan di surga? Seperti di bumi kita juga bisa ngobrol dengan hewan di bumi. Dan tidak sedikit anjing, kucing juga bisa diajak bicara walaupun tidak bisa terjadi dialog. Timbal balik lah, dia tidak bisa bicara, dia cuma huk huk huk, meong meong. Tetapi binatang itu bisa memiliki naluri untuk bicara atau berinteraksi maksudnya dengan tuannya. Nanti di surga menurut saya tetap ada hewan seperti di bumi. Sebab apa yang diciptakan sungguh amat baik di bumi, di surga juga ada. Jadi seperti hubungan kita dengan hewan di bumi, demikian pula dengan nanti di surga. Anak saya punya anjingnya, ya Stefani ya. Anak saya cerita pada waktu dia sendiri, dia sedih, dia nangis. Anjingnya biasanya suka datang kalau lagi tidak nangis ya langsung gigit-gigit. Tapi ketika anak saya diam, dia nangis, anjingnya itu menjilati saja, menjilati. Lalu dia diperlukan tapi nggak gigit-gigit. Seperti mengerti bahwa majikannya sedang sedih. Tuh.
Gak heran juga ya anjing bisa begitu. Oke, dari pria usia 35 tahun di Samarinda. Salam Pak Era, selama ini hanya sering dengar Truth ID, mau bertanya. Selama ini kan Pak Era sering buat lagu. Apakah supaya lagu ini menjadi warisan Bapak agar tidak kehilangan nama ketika nanti Pak Era dipanggil Tuhan? Apakah Bapak takut kalau suatu saat GSKI ini tidak berjalan atau pecah? Dan pernah saya dengar di salah satu khotbah Pak Era bilang masih belum ada yang bisa menggantikan Bapak untuk urus gereja. Apakah selama ini semua masih berpusat ke Pak Era? Atau maaf saya sebutkan era sentris. Terima kasih atas kesempatannya, Tuhan berkati, sehat selalu Pak. Selama ini kan Pak Era sering buat lagu, apakah supaya lagu ini menjadi warisan Bapak agar tidak kehilangan nama ketika nanti Pak Era dipanggil Tuhan? Dan apakah Bapak takut kalau suatu saat GSKI tidak berjalan atau pecah? Saya mengarang lagu bukan supaya saya memberikan warisan, supaya GSKI tidak pecah, bukan. Sebelum ada GSKI, saya sudah mengarang banyak lagu. Paling tidak lagu yang sekarang, yang saya sudah karang mungkin 250, sekitar itu. Jadi tidak bermaksud supaya GSKI tidak pecah. Lagu tidak membuat, tidak menentukan keutuhan gereja. Tetapi lagu bisa punya peran walaupun sekecil apapun ya. Karena dari lagu itu diajarkan kebenaran dan dari kebenaran itu mengubah karakter, dan kalau karakternya baik pasti organisasi juga berjalan dengan baik. Kalau saya pernah berkata bahwa belum ada yang bisa menggantikan saya waktu itu, ya. Tapi hari demi hari ini pasti Tuhan sudah mempersiapkan orang yang menggantikan saya. Apakah bukan era sentris? Nah, mesti tahu sejarahnya ya. Kalau gereja berdiri karena nenek moyang, karena orang tua, karena kakek. Kalau gereja yang saya gembalakan ini berangkat dari 16 orang atau belasan orang ya. Di satu tempat di Jakarta Selatan di daerah Perdatam. Itu namanya Rehoboth ya. Saya sebut waktu itu masih di gereja Bethel Indonesia Rehoboth. 1987, 88 lah kira-kira. Mulai di situ ya. Lalu tahun 2001 berdiri Rehoboth Ministry dengan cabang-cabang terutama di tempat-tempat pertemuan di mal-mal ya. Lalu tahun menjelang tahun 2018 akhir, saya 2019 khususnya berdiri GSKI. Jadi dari jumlah belasan sampai jumlah sekitar hampir 20.000 waktu berdiri sinode GSKI ya, memang pada mulanya semua berpusat ke saya. Dari belasan orang, tentu mau tidak mau mereka mendengarkan khotbah itu ya karena saya. Mereka mau masuk juga di GSKI, semua jemaat ikut dari gereja Bethel Indonesia, lalu saya membuka sinode. Kalau yang tidak senang pasti pergi kan, tapi mereka juga masih ikut saya. Nah ini mau tidak mau saya menjadi bapak rohani mereka. Tentu sampai hari ini. Lalu ke depan bagaimana? Ya tentu sekarang saya juga mesti mempersiapkan siapa yang akan menggantikan saya nanti. Dan itu terserah Tuhan. Ya terus saya menyampaikan firman Tuhan. Agar semua bertumbuh ya. Biar Tuhan yang akan memimpin. Oke, saya teruskan dari ibu rumah tangga usia 44 tahun. Salam Pak Pendeta, perkenalkan saya ibu rumah tangga sekaligus abdi negara di satu kota di Kalimantan, di Palangkaraya, umur 44 tahun. Saya berasal dari keluarga Kristen sejak lahir dan teologi kekristenan yang ditanamkan serta yang saya yakini adalah bahwa keselamatan kita hanya oleh anugerah Tuhan asalkan kita yakin dan percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita pasti masuk surga. Sejak saya mendengar Truth ID baru terbuka pikiran akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang saya yakini selama ini tidak cukup hanya sampai di situ.
Tetapi itu hanyalah awal dari perjalanan hidup rohani bersama Tuhan. Ternyata keselamatan yang telah dicurahkan untuk kita perlu diperjuangkan agar kita dapat hidup suci, kudus, dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang berkodrat dosa, yang kapan saja bisa berbuat dosa karena pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita. Dan yang pasti saya adalah manusia kekal, sehingga dalam hidup ini tidak boleh sembarangan, karena semua dipertanggungjawabkan di dalam kekekalan nanti. Saya menyesal baru sekarang ini mulai belajar menghayati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Singkat kata, kami memiliki kelompok persekutuan doa alumni sekolah, dan pada waktu dekat ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang firman Tuhan, kesaksian hidup yang dialami. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang saya alami setelah mengikuti Truth ID selama ini. Tetapi saya jujur masih bingung dari sisi mana saya memulainya. Mohon pencerahan dari Bapak Pendeta. Sebab selama mengikuti persekutuan doa ini, kami kebanyakan yang disampaikan adalah berkat jasmani atau doa khotbah-khotbah berkat begitu ya, ketika kita hidup di bumi saja. Belum pernah ada yang menyampaikan tentang kekekalan. Saya pun berdoa pada Tuhan apa yang mestinya saya sampaikan. Mungkin itu Bapak Pendeta, terima kasih banyak sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Yang pertama, jangan banyak bicara dan jangan bicara yang tidak pada waktunya. Pada waktu kita bicara harus tahu kapan, di depan siapa, dan bagaimana. Tuhan akan mengatur waktunya nanti. Tenang saja, kalem saja, rileks saja. Nanti Tuhan akan mengatur waktunya. Kerinduanmu bagus sekali, tapi jangan skenario dan merekayasa situasi. Biar Tuhan yang membuat ombaknya dan berselancarlah. Jangan berusaha membuat ombak, nanti malah salah. Biarlah Tuhan yang membuat ombak dan kita berselancar. Tunggu waktunya dan kita akan bisa membagikan firman. Oke. Salam Pak Erasto, saya izin bertanya, apakah pada zaman Kain terjadi penciptaan kedua? Karena manusia pada saat itu hanya ada Adam dan Hawa dan Kain. Lalu dengan siapa Kain meneruskan keturunannya? Terima kasih. Pada waktu itu umur manusia bisa 969, hampir 1000. Jadi manusia beranak pinak, ya. Itu anaknya bisa belasan, puluhan, bahkan bisa ratusan. Tapi kondisi fisik yang baik, lingkungan, ya, environment yang baik itu bisa membuat orang mampu punya anak beberapa. Dan terjadi incest atau perkawinan saudara sangat mungkin karena umurnya ratusan tahun, ya. Tentu mereka akan saling menikah, ya. Tetapi belum ada hukum incest atau perkawinan saudara dan itu tentu tidak masalah, ya. Kalau ditanya siapa istri Kain, ya jelas ibu Kain. Siapa ibu Kain? Ya tentu anak-anak Adam yang banyak, ya. Dan kan waktu itu manusia bisa punya banyak-banyak anak. Oke. Pria usia 30 tahun. Salam Pak, maaf ya Pak, saya tidak sebut nama. Oh ya, handphone pun tidak saya sebut sekarang. Saya dulu orang yang sering berkomentar tidak baik terhadap Pak Eras di sosial media. Saya selalu bilang Bapak sesat. Tetapi setelah saya berniat hidup suci, saya mulai mengikuti khotbah Bapak. Dan ternyata Bapak tidak sesat. Saya minta maaf Pak, saya pengen hidup kudus Pak. Tapi saya paling sering jatuh dalam dosa perzinahan. Saya melakukan hubungan seks dengan wanita. Setiap kali saya melakukan dosa, saya jadi tidak nyaman berdoa. Dan akhirnya saya jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Saya sudah perhatikan kalau saya tidak doa pagi, besar kemungkinan saya jatuh dalam dosa. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa permanen berdoa dan mendengarkan firman Tuhan terus-menerus?
Saya sudah niat sekali pengen hidup kudus, Pak. Itu makanya saya kalau sudah berdoa dan merasakan ada hadirat Tuhan dalam hidup saya selalu pengen cepat ke surga, Pak. Saya takut berbuat dosa lagi. Karena seringkali saya habis berdoa, ya, saya selalu pengen cepat pergi ke surga, Pak. Saya takut berbuat dosa lagi. Karena seringkali saya habis berdoa. Dunia ini kayak hambar, Pak. Tolong pencerahannya, Pak. Yang pertama, saya memaafkan Anda yang berkomentar tidak baik di sosial media dan mengatakan saya sesat. Saya bersyukur Tuhan membukakan pengertian sehingga Anda sadar bahwa apa yang saya ajarkan itu benar-benar membuat orang akan merasa tidak nyaman kalau berbuat dosa. Ya. Dan salah satu contoh Anda yang kalau berbuat dosa merasa tertuduh, kehilangan damai sejahtera. Bagaimana kita bisa lolos atau lepas dari persoalan ini? Tentu sebagai laki-laki saya juga mengalami persoalan yang sama seperti yang Anda alami. Yang kita lakukan pertama, kita harus memiliki tekad niat yang sekuat-kuatnya, karena itu tergantung diri kita. Pokoknya aku tidak mau lagi berbuat dosa itu. Itu harus ada tekad dulu. Tekad dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya tekad, kita niat dengan sungguh-sungguh, maka kesempatan berbuat dosa seperti itu, walaupun ada, kita tidak melakukan. Apalagi kalau Anda berani berkata, aku berjanji tidak berzina. Nah, itu saya lakukan. Saya berjanji tidak berzina. Dengan cara apapun, baik pikiran, melihat, atau apapun. Jadi ketika ada kesempatan berbuat dosa, kita ingat janji kita. Kita harus senekat-nekatnya. Yang kedua, kita harus selalu memiliki jam doa. Selain doa pagi bersama saya, Anda bisa doa pribadi. Ya, ingat, doa itu akan memberi pengaruh yang sangat kuat bagi spirit kita. Ya, dengarkan firman Tuhan di Truth ID secara tekun, rajin, terus-menerus. Seperti yang Anda katakan, kalau sudah tidak doa pagi, gampang berbuat dosa. Betul, doa terus-menerus. Demikian pula dengan mendengar firman Tuhan. Harus tekun. Jangan bergaul dengan orang yang membuat Anda menjadi rusak. Jangan nonton film yang bisa memicu libido atau seks kita. Mungkin bukan film porno, tapi film-film yang berbau seks, yang mengeksploitasi seks, itu bisa merusak pikiran kita. Jangan nonton film-film seperti itu. Nah, kalau satu kali Anda berbuat dosa, Anda harus minta ampun. Baru pikiran saja harus langsung minta ampun. Baru pikiran, apalagi melakukan. Saudara akan benar-benar mendapatkan pembaharuan atau pemulihan. Ya. Lalu ini harus saudara lakukan, ya saudara, bahwa saudara harus selalu ingat, hidup ini singkat. Kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di bumi. Saya sekarang juga belum sempurna, tapi saya nekat, saya tidak mau berbuat salah. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama saya. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Salam Pak Eras, izin bertanya dan terima kasih sebelumnya. Begini Pak, suami saya seseorang ya. Dan banyak yang bilang orang dengan profesi itu gemar jajan wanita karena banyak duitnya, ya. Tapi saya tetap menikah dengannya, ya. Profesi yang katanya lebih banyak punya profesi yang gemar jajannya. Tapi saya tetap menikah dengannya dan ternyata benar dia suka jajan wanita. Saya temukan berkali-kali chat OB, open booking. Aduh. Saya tanyakan sama suami tapi responnya sangat santai. Nggak peduli gitu ya. Nggak peduli dengan kemarahan ataupun sikap protes saya. Saya ingin cerai karena jijik. Tapi saya tahu hal itu akan sangat
melukai dan mempermalukan keluarga saya, terutama orang tua. Tapi saya dah hambar menjalin rumah tangga ini. Kami nggak ada anak, karena saya yang nggak mau punya anak, karena jijik dengan suami. Andai saya nggak cerai secara sah, tetapi memilih hidup masing-masing saja, gimana ya Pak? Apakah berdosa? Maksudnya satu suami istri tapi nggak peduli satu sama lain. Suami pernah saya suruh pergi dari rumah orang tuaku. Kami masih tinggal dengan orang tua saya. Tapi dia diam aja nggak pergi. Saya harus gimana ya Pak? Terima kasih. Yang pertama, beritahu kepada suami bahwa ketidaksediaan Anda melayani suami karena suami memiliki hubungan dengan wanita-wanita. Itu akan bisa membawa penyakit dan tubuh Anda bait Roh Kudus, dan Anda harus tegas. Tidak melakukan hubungan melayani suami karena suami melakukan hal tersebut. Itu. Yang kedua, sebaiknya Anda tidak banyak bicara. Ya. Kalau orang tua tidak perlu tahu, sementara ini tenang dulu, berdoa minta hikmat Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Ya. Jangan pisah dulu, karena keterpisahan ini saya khawatir membuat luka orang tua Anda. Sepertinya munafik ya. Ini yang orang Jawa bilang mendem jero mikul dhuwur. Memendam dalam, memikul berat. Tetapi lakukan itu dulu ya. Seakan-akan tidak ada masalah dalam rumah. Dan saudara tetap tekun berdoa. Dan kalau tidak melayani suami, hubungan suami istri, katakan dengan alasan itu. Nanti ada jalan Tuhan bertindak. Saya kira hanya itu dulu yang saya bisa sampaikan. Karena selama ini Anda kan tidak memiliki sikap yang jelas. Sekarang sikap yang Anda lakukan adalah jangan mengusir dia, Anda diam saja, beritahu bahwa Anda tidak bersedia melayani karena dia hubungan dengan banyak wanita, dan ingatkan bahwa Tuhan bisa menghajar, memukul, dan merusak. Saya tidak tahu umur Anda berapa ini, ya. Belum punya anak, sudah umur berapa. Lalu ikuti terus khotbah saya di Truth ID dan ikut doa pagi. Nanti Tuhan pasti memberi hikmat. Pasti Tuhan akan menunjukkan Anda harus buat apa. Sekarang cooling down dulu. Ya, jangan bertindak apa-apa dulu. Mengusir suami, jangan. Ya. Terus sampaikan tadi keberatan Anda itu. Ya, sementara itu ikuti khotbah saya dan kita berkemas-kemas pulang ke surga. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, memberikan tanda like, ya, tekan gambar lonceng supaya dapat notifikasi. Jangan lupa doa pagi bersama kami jam 5. Tuhan berkati.